Halo semuanya, hari ini akan kami bahas tentang film drama dengan judul Squid Game. Permainan cumi dimulai dengan karakter utama bernama Jungkook, sebagai anak kecil yang sedang bermain permainan cumi bersama teman kecilnya. Maju cepat ke masa sekarang, karakter utama kami bangkrut, bercerai, dan masih tinggal bersama ibunya. Dia adalah ayah satu anak, tetapi dia tidak memiliki hak asuh atas anaknya, karena keadaan keuangannya. Dan hari itu adalah ulang tahun anaknya. Ibunya berkata, "Aku memberimu uang, jadi Anda dapat membelikan putri Anda hadiah ulang tahun." Lalu ibunya pergi. Dia mencuri kartu kredit ibunya, dan pergi berjudi. Di ronde akhir dia menang besar. Ternyata dia bukan hanya hutang bank, tapi juga hutang lintah darat. Dia dengan cepat berlari, menghindar dari mereka. Jungkook menabrak seorang cewek. Ini pemeran cewek bernama Xiao Xiao. Dia mencoba mengembalikan sejumlah uang. Dan ternyata semua uang yang dia menang itu dicuri oleh Xiao Xiao. Dia dipukul oleh lintah darat sampai berdarah. Saya pikir dia adalah seorang maniak. Dia berencana potong hidung Jungkook dan memaksa dia kep jari untuk kontrak baru, bahwa jika dia tidak membayar bulan depan, dia akan kehilangan salah satu ginjal dan salah satu mata miliknya. Untuk merayakan ulang tahun putrinya, akhirnya membeli putrinya makanan termurah yang bisa Anda dapatkan di Korea Selatan. Ini dengan menyakitkan mengingatkannya bahwa dia ada di situasi yang jauh lebih baik. Karena dia tidak lebih lama dalam tahanannya, Jungkook memberikan putrinya hadiah ulang tahun terbaik yang pernah ada. Hadiahnya sebuah pistol. Ekspresi anaknya sedih. Singkat cerita, dia bertemu dengan seorang pria. Pria itu menawarkan sejumlah uang untuk bermain bersamanya. Jungkook kalah terus dan kena tampar. Akhirnya Jungkook memenangkan sejumlah uang. Pria itu berikan kartu nama kepada Jungkook, "Jika mau uang bisa hubungi saya." Jungkook telepon pria itu, dan sedang menunggu jemputan. Jungkook bangun di ruangan besar, dengan nomor peserta 456. Dan Xiao Xiao juga di sana yang mencuri uangnya. Semua setuju untuk berpartisipasi dalam permainan. Aturannya sederhana, kamu memenangkan permainan, Anda memenangkan uang. Anda kalah akan dihilangkan. Peserta akan bermain total 6 game. Game pertama adalah lampu merah lampu hijau. Untuk memenangkan permainan ini Anda harus berjalan melewati patung itu. Tetapi Anda hanya bisa berjalan ketika ada teriakan lampu hijau lampu merah. Jika Anda membuat gerakan setelah kata lampu hijau lampu merah selesai dikatakan, kamu akan dihilangkan. Dan satu hal lagi, jika Anda kehilangan permainan, kamu kehilangan nyawamu. Satu peserta mati tertembak. Cewek ini melihat darah dan berteriak, dan tiba-tiba kena tembakan dan mati. Semua peserta panik dan berlarian. Mereka memutuskan untuk tidak mengikuti aturan, yang berakhir pada kematian mereka sendiri. Jadi ya, banyak orang meninggal. Kakek tua ini lanjut permainannya. Dan Xiao Xiao menarik rambut pria ini, dan pria itu jatuh ke tanah. Seorang pria minta tolong kepada Jungkook. Tapi Jungkook bergegas jalan ke depan. Banyak peserta sudah mencapai finish, dan Jungkook hampir tergelincir ke kematiannya, tetapi diselamatkan oleh pria baik. Dan akhirnya Jungkook sampai finish. Kontestan yang dihilangkan 255. Yang tersisa tinggal 205. Ternyata semua pemain kebetulan berada dalam banyak hutang. Banyak pemain mulai memohon ampuni mereka, dan ingin pulang terlepas dari hadiah uang sebesar 45,6 miliar won. Para peserta memilih untuk pulang, dan Taiheng setuju untuk memulai pemungutan suara. Dan mayoritas ingin pulang menang. Jungkook menceritakan apa yang terjadi kepada polisi, tapi tidak ada yang mendengarkan, kecuali satu polisi yang kebetulan melihat hal yang sama. Kami menemukan bahwa kehidupan di dunia nyata tidak sebagus kelihatannya. Ibu karakter utama Jungkook ada di rumah sakit, dan membutuhkan operasi, yang membutuhkan banyak uang. Teman masa kecilnya Taiheng mencoba membunuh diri karena hutang yang dimilikinya. Lalu Xiao Xiao butuh uang karena ingin membawa keluarganya datang Korea Selatan. Karakter dalam seri terbaik Akbar perlu menafkahi keluarganya, tetapi terus-menerus dianiaya oleh bosnya. Tidak sengaja Akbar melukai bosnya. Pada dasarnya karakter menyadari bahwa hidup mereka tidak berguna, dan mereka kembali ke permainan. Seorang polisi mengikuti Jungkook dan berhasil masuk ke pulau. Cewek ini juga datang. Aku sangat tidak menyukainya. Untuk game kedua, para pemain akan pilih satu dari 4 bentuk, yaitu lingkaran segitiga bintang dan payung. Bentuk yang mereka pilih adalah bentuk yang harus mereka keluarkan. Jika mereka tidak mampu melakukannya, mereka akan mati.
Permainan ini kelihatannya gampang, tetapi harus punya skill dan kesabaran. Misalnya saya akan mengatakan ini, meskipun ada begitu banyak penjaga mengawasi, namun wanita ini tetap melakukan kecurangan. Ada pemain yang gagal tetapi ada juga pemain berhasil. Peserta 111, 67 dan 199 berhasil lewat. Jungkook pakai cara tidak biasa. Dengan cara menjilat kuenya, peserta lain melihatnya. Jika ada kemauan pasti ada jalan. Jungkook akhirnya berhasil. Karena dia adalah karakter utama. Game kedua telah berakhir. Saat para pemain bersiap untuk permainan ketiga, karena kekurangan makanan, terjadi konflik antara pemain. Para pemain mulai membentuk kelompok untuk lindungi diri mereka di malam hari, dan begitu lampu padam, mereka mulai beraksi. Pemain bertarung di lampu kedip-kedip. Karakter favorit kami Akbar datang menyelamatkan lebih banyak tim. Pertarungan dibubarkan oleh pasukan Pinky dengan menembak ke arah langit, karena sudah banyak peserta meninggal. Saat pemain bersiap untuk game ketiga, mereka harus kumpulkan 10 orang dalam satu tim. Mereka bubar dan mulai merekrut orang, dan cewek yang sangat cerewet itu, dikeluarkan oleh si preman. Karena mereka butuh yang lebih kuat, cewek itu berlutut dan memohonnya, sepertinya tidak putus asa, dan terus memohonnya. Si preman dorong cewek itu. Kelompok permainan ketiga adalah tarik tambang. Mereka mulai undi nomor peserta. Jadi yang tim 1 melawan tim 7. Dan hasilnya tim 1 menang dengan cukup mudah. Pertarungan berikutnya adalah tim 4 melawan tim 5. Meskipun tim 4 memiliki orang tua dan wanita, mereka mampu menahan tarikan dari lawan, karena mereka pakai cara unik. Tim 4 mulai menarik dengan kuat, dan tim 7 sepertinya mau kalah. Tapi ya tim 7 sudah pasti menang. Mereka saling tarik-menarik. Sepertinya cewek ini sangat cerewet. Dalam situasi begini masih saja bisa bicara. Sisa peserta saat ini 40 orang. Mereka semua berkumpul kembali. Cewek ini lagi. Dari mulai pertandingan sampai selesai. Dia masih cerewet saja. Bukan saya aja yang tidak tahan. Tetapi karakter baik si Akbar juga tidak tahan padanya. Dan mereka saling menghina, dengan mengeluarkan kata-kata rasis. Jungkook dan Xiao Xiao bertugas jaga malam. Pada malam hari satu pemain tertangkap, karena ingin melarikan diri yang mengakibatkan kematiannya. Petugas polisi menjelajahi fasilitas, dan bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang saudara yang hilang. Untuk game berikutnya, para pemainnya wajib berpasangan, dan cewek itu tidak dapat pasangan. Untuk game keempat, pemain perlu bersaing dengan pasangannya, untuk mendapatkan total 20 kelereng agar bisa menang. Pasangan Xiao Xiao ini sangat santai. Awalnya mereka tebak jika permainan ini adalah tim satu lawan tim lain, ternyata tebakan mereka salah. Dan preman ini menang. Tai Heng mulai keluar sifat buruknya, dan mulai main kelicikannya. Dia gantikan kereleng Akbar jadi batu, di kantongnya Akbar. Dan Akbar akhirnya mati karena dikhianati, dengan cara yang sangat licik. Dan Jungkook mengucapkan selamat tinggal kepada si kakek tua. Kita kembali ke tempat Xiao Xiao, dan mereka masih belum mulai permainan. Melalui percakapan ini, mereka tampaknya mulai akrab, namun mereka harus segera berpisah. Keduanya setuju untuk mulai permainan. Kemenangan ditentukan oleh kelereng, yang paling dekat dengan tembok. Adegan ini benar-benar memukul perasaan saya, ketika mendengar kata-kata terakhir, dari teman sejatinya. Dia berkata, kamu punya alasan untuk keluar dari sini tapi saya tidak ada. Saat permainan keempat selesai, Xiao Xiao dengan sedih meninggalkan dia. Cewek itu panggil namanya dan berterima kasih, karena mau bermain bersamanya, dan peserta 240 mati ditembak. Wanita ini sayangnya, maksudku, untungnya masih hidup seperti yang lainnya. Pemain dalam keadaan shock dan ketidakpercayaan. Ternyata ada para VIP yang nonton permainan. Untuk hiburan mereka sendiri, taruhan $1 juta, untuk nomor cantik 69. Tidak akan berbohong aktor kulit putih dalam hal ini. Tunggu dulu, ini siapa ya? Oh ternyata polisi ganteng yang lagi cari saudaranya. Untuk game kelima, pemain harus memilih tag nomor dari angka 1 sampai 16. Untuk memenangkan permainan ini, para peserta harus menyeberangi jembatan, melangkahi 2 jenis kaca. Kaca yang satu pecah dengan sangat mudah, dan kaca lain dapat menahan beban berat 2 orang. Nomor yang dipilih pemain adalah urutan
di mana mereka melintasi jembatan kaca. Semua peserta harus membuka sepatunya, dan peserta ini siap-siap untuk memulai permainan. Langkah satu berhasil, tetapi sayangnya langkah kedua dia jatuh. Jadi pemain ini memutuskan untuk menebak dan loncat. Tanpa pikir panjang dia segera meloncat. Apapun caranya dia tetap jatuh. Pemain berikutnya memutuskan untuk menghitung berapa lama sisa hidupnya. Dengan sangat lincah dia melompat, dan pada akhirnya jatuh. Pemain berikutnya menderita lupa ingatannya. Dia bertanya orang belakang, "Anda pasti itu sebelah kiri?" Sangat pasti jawab cewek itu, dan sepertinya cewek itu juga lupa ingatan, dan bingung sendiri. Karakter utama berjalan terakhir. Karena dia adalah karakter utama, pemain ini lagi berdoa agar selamat, tapi sialnya didorong oleh temannya. Apakah dia tahu yang mana kaca kuat? Ternyata pilihannya salah. Pasangan ini berpelukan sangat erat. Mereka seperti Romeo dan Julie. Saya mati, kamu mati dan kita mati bersama. Dengan sisa waktu yang terbatas, kita lihat karakter asli Taiheng. Sangat menyedihkan bukan? Sisa 3 pemain terakhir, dan mereka berhasil sampai ke finish. Ini adalah bagian yang menjadi konyol bagi saya, jika Anda ingin menghibur VIP Anda. Mengapa Anda berisiko melukai finalis Anda? Polisi lolos dari fasilitas, dan telepon atasannya untuk minta bantuan. Tetapi tidak mendapatkan bantuan apapun. Ternyata salah satu dalangnya itu, adalah saudara polisi yang telah lama hilang. Polisi ini sangat menyedihkan. Karena ditembak oleh saudaranya sendiri. Bro, saya benar-benar marah bahwa ketika saya melihat dia terluka parah. Saya benar-benar ingin dia menang permainan. Ketika melihat dia seperti itu saya jadi sedih. Jungkook ingin bersatu dengan Xiao Xiao, dan berjanji untuk saling membantu keluarga mereka. Jika salah satu dari mereka tidak mampu berhasil, Xiao Xiao tiba-tiba pingsan karena lukanya. Jungkook pergi cari bantuan, tetapi Taiheng menggunakan kesempatan itu untuk membunuhnya. Untuk game terakhir, game cumi-cumi yang epik. Pertarungan dimulai antara Jungkook dan teman masa kecilnya Taiheng. Jungkook sekuat tenaga memukul Taiheng, karena Jungkook sangat marah dengan kelakuan Taiheng, yang telah membunuh banyak orang. Jungkook mengalahkan Taiheng namun sampai akhir menolak untuk membunuhnya. Taiheng meminta maaf dengan apa yang dia rencanakan sebelum dia memasuki game, dan dia bunuh diri. Jungkook memenangkan permainan. Hadiah yang dia terima berupa uang penuh, tetapi dari awal dia menolak untuk menghabiskan 1 sen pun, karena hati nuraninya merasa bersalah. Jungkook terus menjalani hidupnya yang dulu. Dia menerima kartu nama beserta lokasinya, karena penasaran dia pergi ke lokasi itu, dan menemukan dalangnya dan pencipta game adalah orang tua itu. Ternyata orang tua itu punya banyak uang. Harta itu tidak lagi memberinya kegembiraan dalam hidup, dan membuat game untuk bersenang-senang. Dia mengingatkan Jungkook bahwa dia tidak pernah memaksa siapapun, yang bertentangan dengan keinginan mereka untuk bermain, dengan demikian memberitahu Jungkook bahwa dia memiliki hak untuk habiskan uangnya sebelum meninggal. Pada akhirnya dia menemukan saudara laki-laki Xiao Xiao. Untuk memenuhi janjinya, Jungkook membawa dia ke nenek Taiheng, dan memberinya sekoper uang tunai. Sebelum seri berakhir, Jungkook telepon bersama anaknya, dan sekilas melihat pria ganteng itu, yang dulu tawarin dia kartu nama, dan Jungkook menelepon orang itu, dan bersumpah untuk mencari tahu siapa mereka, dan kita tunggu season keduanya bro. Terima kasih dan sampai jumpa.